Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam materi Kurdis kelas 2. Nah, hari ini kita akan membahas bab 2 mengenai hukum bacaan gunnah dan bab 3 mengenai surat Al-Fil. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hukum bacaan gunnah. Sebelumnya, ada yang sudah tahu mengenai hukum bacaan gunnah? Nah, hukum bacaan gunnah merupakan bagian dari ilmu tajwid. Lalu, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid secara bahasa artinya membaguskan. Sedangkan secara istilah artinya ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hukum bacaan gunnah? Gunnah adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Nah, di sini seperti yang sudah dilihat dalam layar, ada kotak yang berwarna kuning yang berisikan huruf mim bertasydid dan nun bertasydid. Nah, betul sekali, mim bertasydid dan nun bertasydid merupakan huruf gunnah. Nah, di sini ada contohnya juga ya, pada kalimat wa amma dan pada kalimat inna. Di situ terdapat mim bertasydid dan nun bertasydid. Gunnah nun adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun. Sedangkan gunnah mim adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf mim. Gunnah mim ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf mim. Nah, di sini Ibu bikin kesimpulan ya. Gunnah adalah bacaan mendengung. Gunnah adalah bacaan Al-Quran yang mendengung sepanjang 2 harokat. Jika ada mim bertasydid dan nun bertasydid, maka harus dibaca gunnah atau mendengung. Tasydid adalah 2 huruf yang sama dalam satu kata. Huruf pertama berharokat mati, sedangkan huruf kedua berharokat hidup. Nah, di sini kita coba latihan ya, menemukan hukum bacaan gunnah pada surat An-Naba ayat 1-7. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Nah, sekarang kita cari di mana huruf mim bertasydid dan nun bertasydid pada surat An-Naba ayat 1 sampai 7. Benar sekali. Pada ayat pertama, pada kalimat amma terdapat mim bertasydid. Kemudian pada ayat kedua, pada kalimat anin naba, nah di situ terdapat huruf nun bertasydid. Dan yang terakhir, pada ayat kelima, di kalimat summa terdapat mim bertasydid. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai surah Al-Fil. Sebelumnya, ada yang sudah hafal belum surah Al-Fil? Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, sekarang kita bacakan bersama-sama arti dari surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya itu sia-sia? Ayat ketiga. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat 4. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Ayat 5. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Materi selanjutnya mengenai isi kandungan dari surah Al-Fil itu sendiri. Nah, Ibu akan bacakan ya. Al-Fil artinya gajah. Nama surah Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat dalam ayat pertama. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah setelah surah Al-Kafirun. Sehingga surah Al-Fil ini digolongkan sebagai surah Makkiyah. Urutan surat ke-105 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Pasukan bergajah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan burung ababil, di mana burung ababil ini membawa batu kerikil yang sangat panas dari dalam neraka. Surah Al-Fil ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang menentang dan memusuhi Allah, maka akan gagal dan binasa. Seperti Raja Abraha yang mencoba menghancurkan Ka'bah. Namun Allah melindungi Ka'bah, maka ia dan pasukannya lah yang binasa.
Sekian materi mengenai bab 2 dan bab 3 yang isinya hukum bacaan gunah dan surah Al-Fil. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.